Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Engkau berikan buat kami. Kami boleh bangun pagi, kami mau mengucap syukur, mengagung-agungkan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu, dengan penuh kemurnian. Hanya 2 ayat dalam satu perikop ini Bapak Ibu, mengenai saudara seiman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini, dalam perikop ini, bagaimana firman Tuhan ini yang sudah kita baca, menjelaskan kepada kita bagaimana kita harus tetap menghormati orang tua, orang yang tua, orang yang dituakan, bahkan dikatakan orang yang lebih tua daripada kita, ya. Nah, ada kisah di dalam satu raja-raja, ya, bagaimana ketika orang tua itu tidak dihormati dan bagaimana ketika orang muda itu lebih didengar. Perhatikan, saya bacakan. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya. Katanya, apakah nasihatku untuk menjawab rakyat itu? Ya. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Perhatikan, maka dikatakan, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambahkan tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu ke kemahmu, ya. Hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri. Hai Daud, maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya
untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, menghormati orang tua, menghormati orang yang dituakan, ya, ini sangat penting. Kenapa? Alkitab sudah mencatat, kalau engkau menghormati orang tuamu, menghormati orang yang lebih tua, bahkan menghormati orang-orang yang dituakan, ini ada berkatnya sendiri, ya. Puji Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa kata Amsal? Amsal 23 ayat 22 sampai 23, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikianlah juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Hormatilah Allah. Nah, ini dia. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita beli, apa yang sudah kita miliki, hal-hal yang sederhana dalam keluarga, dalam diri kita, pentingnya untuk menghormati orang tua, menghormati orang yang dituakan. Ini penting Bapak Ibu, apalagi menghormati Tuhan. Mengapa? Ya, dikatakan bahwa Imamat 11 ayat 44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengerayap dan merayap di atas bumi, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Imamat 25 ayat 17, janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, Allah yang sama yang dulu, yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang sama hari ini juga kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita menerapkan ini dalam keluarga, dalam dunia kerja, dalam dunia rohani? Penting untuk mendengarkan orang yang lebih tua. Dan ini jangan diremehkan. Setuju Bapak Ibu? Biar pagi hari ini setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ada berkat untuk menghormati orang tua dan menghormati Allah. Tuhan Yesus memberkati.